Halo teman-teman, kembali bersama gue Ajay di Opini Ajay episode keempat ya. Oke, di Opini Ajay episode keempat ini gue mau memberikan pendapat gue ya, soal hashtag kabur dulu aja yang akhir-akhir ini sedang digemborkan oleh Gen Z gitu ya, Gen Alpha gitu ya. Soal hashtag kabur dulu aja. Dimana hashtag kabur dulu aja ini bisa dibilang adalah keresahan dari kaum Gen Z, Gen Alpha gitu ya, terutama dalam mencari pekerjaan, dalam mencari kesejahteraan gitu ya. Dimana ya kalau kita tahu ya, ini kan lapangan pekerjaan semakin sulit ya. Kemudian fresh graduate juga semakin banyak gitu ya. Dan kan tidak semua mendapat tempat untuk di pekerjaan gitu. Karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dan sulit mendapatkan kesejahteraan, akhirnya dilantangkanlah soal hashtag kabur dulu aja gitu. Gua adalah salah satu orang yang merasakan hal tersebut, teman-teman. 1 tahun lalu gue pernah bikin video soal kesenjangan sosial, dimana video itu gue bikin berdasarkan keresahan gue tentang sulitnya gue mencari pekerjaan. Gue berusia 27 tahun, teman-teman. Gue bukan sarjana. Dan gue udah merasakan sendiri di 2 tahun terakhir sulit sekali mencari pekerjaan. Bener-bener sulit. Padahal gue masih di usia yang produktif, teman-teman. Jadi kalau kita bicara sedikit soal kisah hidup gue, gak apa-apa ya, sedikit ya. Gue ini sebenarnya lulusan STM, teman-teman. Gue lulusan STM. Setelah lulus tuh gue langsung kerja, teman-teman. Setelah lulus gue langsung kerja. Dan gue sebenarnya gue sempat kerja lama gitu, sampai 2017 gue mutusin untuk berhenti. Kenapa? Karena gue keterima di Unpad, teman-teman. Jadi gue memutuskan untuk tidak bekerja lagi di korporat gitu ya, dan memilih untuk berkuliah di Unpad. Karena Unpad kan negeri kan, jadi pasti banyak waktu yang terkuras gitu untuk berkuliah gitu. Tapi di Unpad gue bisa dibilang nggak selesai ya. Jadi nggak selesai karena ada masalah keluarga gitu ya. Dimana gue nggak selesai. Dan akhirnya gue mulai mencari-cari pekerjaan. Sebenarnya gue sempat dapat proyekan itulah di tahun 2019. Hanya aja setelahnya tuh langsung ditabrak lagi COVID. Sehingga pekerjaan, industri dan segala macam tuh menjadi sangat lesu di saat itu. Lesu sekali. Cari pekerjaan super sulit di saat itu. Gitu. Hingga akhirnya ya gue akhirnya kerja di keluarga lah. Gitu. Kerja di keluarga dan sampai sekarang akhirnya gue udah 2 tahun menganggur, teman-teman. Udah 2 tahun ya. Karena kerja di keluarga kan ya gitulah, kalau dibutuhkan ya masuk, kalau enggak ya sudah gitu kan. Kerja di keluarga kan tidak terlalu profesional lah, gitulah hitungannya gitu. Gue udah berusaha berbagai cara lah untuk mencari pekerjaan gitu. Hingga akhirnya di tahun lalu gue sempat frustasi dan mulai berpikir untuk mencari pekerjaan di luar negeri, teman-teman. Karena di sini itu banyak hal yang kurang make sense gitu. Contoh, harus sarjana, itu udah pasti ya yang pertama ya. Yang kedua adalah batas umur yang tidak make sense juga. Dimana usia 23 ke atas tuh udah super sulit guys mencari pekerjaan gitu. Beneran, di usia 23 plus itu sudah sangat sulit mencari pekerjaan gitu ya. 23 plus, kemudian harus sarjana dengan IPK yang sekian gitu ya, dengan rata-rata yang sekian, menguasai sekian gitu ya, berpengalaman kerja sekian gitu ya. Banyak sekali lah spesifikasinya gitu. Gue tuh sebenarnya mengerti kenapa ini terjadi gitu ya. Kenapa para industri itu benar-benar mencari orang-orang yang sangat kompeten
Dikarenakan di Indonesia itu kan rakyatnya sangat banyak ya. Sementara industri itu tidak cukup lapangan pekerjaannya, sehingga akhirnya membuat perusahaan-perusahaan itu sangat selektif. Gue paham gitu, karena ada perputaran yang gue sempat jelaskan, ada perputaran kayak kenapa kita mengalami deflasi terus-menerus, karena daya beli masyarakat yang turun. Kenapa daya beli masyarakat turun? Karena banyak yang di PHK, jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan fresh graduate yang tersedia, gitu ya kan, sehingga membuat industri banyak yang lesu karena barangnya ibaratnya harus dijual dengan harga yang murah karena deflasi itu, sehingga banyak industri-industri yang akhirnya ya banyak yang menurun lah kualitasnya industri-industri ini, sehingga membuat beberapa industri bahkan udah banyak yang gulung tikar. Kemarin gue terakhir gue dengar Mayora, katanya Mayora udah mulai tuh ada goyang ya gitu. Jadi industri itu banyak yang goyang gitu karena situasi ini gitu loh. Balik lagi ke konteks soal kesenjangan sosial itu ya, soal alasan gua kenapa ingin pindah ke luar negeri, karena gua ingin mencari opportunity, pastinya ya, opportunity pekerjaan. Karena kan pasti ya kalau gua nggak kerja, gua nggak punya duit, gua nggak bisa beli mobil, benar nggak? Gua nggak bisa beli mobil, gua nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, ketika gue mencari opportunity di luar negeri, artinya kan gue banyak membaca berita soal hal-hal di luar negeri kan. Gue juga akhir-akhir ini sering menonton vlog orang-orang yang tinggal di luar negeri. Ternyata kehidupan di luar negeri itu banyak hal yang sangat menarik, teman-teman. Terutama soal habit pekerjaan ya, karena kan yang gue cari kan habit pekerjaan gitu ya. Ternyata banyak hal yang tidak make sense yang gue lihat terjadi di negara ini itu tidak terjadi di luar. Gitu ya, sehingga gua buat video soal kesenjangan sosial gitu. Nih contoh ya, tukang sampah di Australia itu digaji $4.000 Australia ya, tukang sampah atau cleaning service lah gue bilangnya, $4.000 Australia atau 45 juta sekian lah, 40 juta lah, nggak sampai 45 lah gitu. $4.000 itu yang paling kecil, teman-teman. Di Indonesia gaji di pekerjaan yang sama, cleaning service, itu paling 2 sampai 5 juta rupiah, teman-teman. Tadi udah banyak baca risetnya, teman-teman. Gajinya tuh cuma sekitar 2 sampai 5 juta. Artinya titik terendahnya itu 2 juta rupiah. 2 sampai 5 juta rupiah. Biaya hidup di Australia itu 5 kali lipat lebih mahal dibanding Indonesia. Gue udah hitung sendiri dari harga makanan, harga apartemen, harga semuanya lah, hal-hal yang esensial yang ada di sana gitu ya. Rata-rata itu di 5 kali lipat. Dari harga makanannya, harga sewanya, dan lain sebagainya, harga kendaraannya gitu ya. Artinya kalau kita tarik kurs yang sama gitu ya, artinya kan kalau kita tarik kurs yang sama 40 harga-harga di Australia ini kita bagi 5, teman-teman. Jadi gaji cleaning service itu yang 40 juta itu kita bagi 5. Kalau dibagi 5 artinya gaji terendah di Australia itu 8 juta rupiah, teman-teman. Sementara di Indonesia itu 2 juta rupiah dengan standar hidup yang sama, dengan dengan harga yang sama. 2 juta dan 8 juta. Jauh sekali kan bedanya. Makanya kenapa di sana kehidupan sebagai orang yang seperti itu tuh tetap bahagia. Mereka mendapatkan gaji bukan hanya untuk makan sehari doang, tapi bisa digunakan untuk menabung untuk membeli apartemen, menabung untuk membeli mobil. Kan tidak terbayang seorang cleaning service sehari-hari gitu bisa mendapatkan mobil gitu kan, hanya dalam waktu 1-2 tahun. Kan gitu.
Di Indonesia menjadi yang seperti itu tuh kita akan sangat sulit sejahtera, teman-teman. Karena uangnya cuma bisa dipakai untuk makan sehari-hari doang. Tidak sulit lah, bukan gue bilang nggak bisa ya, pasti sangat sulit lah teman-teman untuk menabung dengan gaji yang hanya 2-3 juta rupiah. Dengan teman-teman warteg aja kan udah 10-15 ribu gitu ya ibaratnya gitu. Harus menghemat banget kalau pengen nabung, sementara di sana nggak perlu menghemat, teman-teman masih bisa makan enak, tetap bisa nabung. Dan itu juga terjadi, setahu gue ya, ini terjadi juga di Belanda, di Jerman, itu yang gue tahu ya. Itu yang tidak terjadi di Indonesia. Sementara ya pejabat-pejabat gitu ya, pejabat-pejabat lah gue bilangnya, banyak yang mendapatkan fasilitas mewah, sangat jomplang kan. Itu yang gue bilang kesenjangan sosial, teman-teman. Ya, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang gue lihat gitu ya, ketika gue menonton berita luar negeri gitu ya, terus dia menyaksikan kehidupan orang-orang di luar negeri gitu ya, kayak gitu loh. Di luar, sekali lagi gue bilang ya, di luar dari adat dan kebiasaan orang-orang di luar negeri gitu ya. Tapi kan yang kita cari di luar negeri itu adalah kesejahteraan, uang standarnya itu adalah jumlah uang, benar nggak? Ya kan, standarnya adalah jumlah uang dan pastinya kenyamanan lah gitu, kenyamanan gitu ya. Kayak gitu loh. Jadi gue harapkan ya, ini ada Bapak Wamen yang bilang kalau mau keluar negeri aja gitu ya, nggak usah balik lagi. Ini menurut gue pernyataan yang sangat arogan gitu. Seharusnya dengan hashtag ini Wamen itu harusnya ngaca sedikit lah gitu. Udah bagus kinerja dia emang gitu loh. Sampai kenapa orang-orang pengen kabur keluar negeri ibaratnya gitu. Kurang lebih hal-hal seperti ini yang dilihat oleh kita, teman-teman. Ya kan? Kalian juga pasti kurang lebih melihat hal yang sama gitu. Dimana kita kesulitan mendapat opportunity di sini gitu ya, karena ya ini semua nyambung lah, kayak pertumbuhan ekonomi kita sangat lamban gitu ya, kemudian industri banyak yang lesu, sehingga lapangan pekerjaan banyak yang tidak tersedia gitu kan, sehingga fresh graduate ini banyak yang jadi pengangguran, mau fresh graduate SMA kayak mau fresh graduate sarjana kayak gitu ya, banyak yang jadi pengangguran dan akhirnya harus mencari uang lewat wirausaha. Wirausaha kan 50-50, kita tahu kan, ada yang berhasil ada yang gagal gitu kan, kayak gitu. Makanya banyak juga yang akhirnya memilih sebagai konten kreator seperti gua makanya sekarang lagi merambah konten kreator, karena kesempatan opportunity untuk bekerja di korporat gitu bisa dibilangnya itu sangat sulit di Indonesia. Kita harus akui saja, itu terjadi langsung pada gua gitu. Ini bukan dari mana-mana, gua sendiri yang merasakan kayak gitu. Makanya gue mengerti keresahan teman-teman yang menggemborkan hashtag kabur dulu aja, karena tanpa disadari 1 tahun yang lalu gue tuh tanpa sadar meneriakan soal itu juga. Gue tuh pengen juga keluar negeri gitu, karena begitu frustasi mencari pekerjaan di sini, sefrustasi itu gitu, kayak gitu loh teman-teman. Jadi gue harap ya, ini kan nanti ada banyak hal yang akan dievaluasi gue yakin ya, karena kan masa garda depan udah bergerak, kan melantangkan Indonesia gelap dengan segala tuntutannya. Gue harap pemerintah bisa evaluasi diri, gimana caranya supaya lapangan pekerjaan ini banyak tersedia untuk kita gitu kan. Nggak usah bicara hal-hal yang diplomatis lah, kita bicara faktual aja di lapangan, karena capek lah kita mendengar hal-hal yang diplomatis, bener nggak, tanpa ada buktinya gitu. Capek nggak sih teman-teman gitu kan ya. Kayak gitu aja guys, kurang lebih soal hashtag kabur dulu aja.